Haleluya, Shalom. Puji Tuhan pada pagi hari yang indah ini, Bapak Ibu saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Yang sehat katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang terkasih, adakah di antara kita mungkin yang pada pagi hari ini pertama kali beribadah atau bergabung dalam ibadah kita secara on-site di tempat ini? Jika ada boleh lambaikan tangannya, kayaknya agak silau ya. Lampunya boleh di itu enggak? Baik, ada tidak? Ya, sepertinya tidak ada ya. Saya percaya ini adalah jemaat-jemaat yang luar biasa yang pada hari ini tetap setia memuji dan menyembah bersama dengan kita setiap hari pada hari Minggu tentunya dalam ibadah, baik yang ibadah pagi jam 9 maupun nanti yang ibadah sore. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan kita mungkin di virtual, saya ingin menyampaikan selamat hari Minggu kepada kita semuanya, persiapkan diri kita supaya kita pada hari ini, pada saat ini kita boleh diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan, tentu tidak dalam waktu yang sangat panjang karena kita saat ini masih dalam situasi memang Pontianak dalam level 2, tapi kita tidak tahu beberapa hari, beberapa waktu kemudian apakah akan kembali ke level 3 atau ke level 4. Kita doakan saja sehingga kita tetap bisa beribadah. Kita tetap bisa beribadah secara on-site. Dalam kata-kata on-site dulu mungkin belum pernah kita terpikirkan ya. Kata-kata online dulu mungkin hanya bagi para pelajar, siswa, yang saya tahu ada istilah daring, ada istilah luring, dulu hanya ada di SMK. Ya, ternyata itu sekarang sudah menjadi kosakata, menjadi kata-kata yang biasa di dalam kehidupan kita. Ya, ada onsite, ada offline, ya, ada daring dan ada luring. Daring itu dalam jaringan, yang online istilahnya. Kalau yang luring itu pasti dalam luar jaringan yang saat ini seperti kita yang pada saat ini boleh beribadah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya langsung saja akan mengajak kita untuk semua bersama-sama membaca satu topik firman Tuhan yang hari ini saya akan sampaikan kepada kita. Yang hari ini saya akan sampaikan kepada kita sudah terlihat di depan kita. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Aku, saya, dan seisi rumah saya akan beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, itu tema atau topik firman Tuhan kita yang terdapat dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya pertama kali beribadah menjadi orang Kristen itu sekitar 30 tahun yang lalu. Ya, 30 tahun yang lalu, kurang lebih ya 28 atau 29 tahun yang lalu dibaptis menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan. Karena sakramen, ya, segala sesuatu yang mengesahkan seseorang itu sah atau legal atau resmi itu harus dibuktikan. Nah, makanya kenapa dalam kita orang Kristen tuh, orang itu dianggap dia sudah menjadi Kristen, meskipun KTP-nya mungkin nanti masih belum berubah. Nah, mumpung saya ngomong KTP ini Bapak Ibu ya, karena saya melihat, saya barusan mengurus juga salah satu jemaat tempat ini yang akan nanti melaksanakan pernikahan, karena untuk pernikahan tertib administrasi, maka harus sama-sama KTP-nya. Kalau yang dulunya sebelumnya mungkin belum Kristen, maka harus segera diubah. Ya, dia sudah dibaptis, sudah dapatkan surat baptisan, kemudian sudah beribadah lama, tetapi KTP-nya masih bukan Kristen. Nah, nanti boleh hubungi ke saya. Kebetulan ada orang yang bisa mengubah, bukan mengubah ya, memang dinas yang berkompeten yang punya kewenangan untuk merubah agama kita di KTP. Itu penting Bapak Ibu buat administrasi kita. Ya, jangan nanti tiba-tiba ada hal yang urgent perlu segera, ternyata tidak sinkron, nanti bermasalah. Ya, Bapak Ibu, ada saudara-saudaranya yang sudah percaya Tuhan, yang sudah dibaptis, tapi mungkin dia masih enak dengan agama yang lamanya, enggak apa-apa juga sih. Tapi saya menyarankan nanti boleh komunikasi, ya harus sesuai dengan agama
Ya, kita dibaptis menjadi orang Kristen. Ya, harusnya segala sesuatunya berubah. Nah, paling tidak itu menjadi benteng kita. Paling tidak itu memagari kehidupan kita. Kita ini ketika Kristen itu menjadi anak Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya dulu bukan orang yang beribadah kepada Tuhan yang benar, ya kan? Kepada Tuhan yang benar, ya. Yang Alkitab katakan, ya, yang Alkitab katakan. Karena masing-masing orang mengatakan bisa saja, wah Tuhan saya yang benar, Tuhan kami yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tahun 92 saya mengalami pertobatan dan menjadi orang Kristen dan dibaptis. Sebelumnya belum, ya kan? Apa yang kami percayai? Ya percaya juga tanda kutip kepada Tuhan, ya. Tapi Tuhan yang mana? Beribadah kepada siapa? Tidak pernah ada kitab sucinya, tidak pernah ada yang menjadi menjadi petunjuk untuk melaksanakan kehidupan kita ini hanya berdasarkan apa kata orang. Hanya berdasarkan menurut cerita orang. Hanya berdasarkan menurut cerita orang tua kita. Tetapi yang menjadi petunjuk, menjadi penuntun, yang menjadi tempat untuk kita melihat sendiri itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tahun 92 saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dan pada saat itu saya ingat juga, memang saya tidak lahir di gereja Sungai Yordan di tempat ini, menjadi yang pertama dibaptis, tidak dibaptis di gereja ini. Saya tahun 96, tapi pertama kali saya pernah berjumpa atau mendengar atau beribadah pertama kali di Sungai Yordan. Di gereja Sungai Yordan, GBI Sungai Yordan, Jalan Haji Abbas, tahun 96 Bapak Ibu. Tahun 96, meskipun tahun 99 akhirnya saya baru secara full, maksudnya beribadah secara full. Tahun 96 ibadah itu pertama kali saya ingat yang berkhotbah. Bukan babe dan bukan itu pada waktu itu ya. Ibadah sore saya ingat tuh, ibadah jam 5, ya kan? Jam 5 atau jam 4 ya waktu itu ya. Tahun 96 ada yang masih ingat? Nah, ada Ibu Penatua nih. Yang pertama kali melayani saya adalah Ibu Penatua Ernawati. Nah, itu yang saya ingat terkesan sama sekali. Betul-betul luar biasa. Beliau yang menyambut saya masuk di lorong sebelah kiri, masuk ke ruang ibadah sebelah kanan kan. Nah, udah selamat datang. Saya datang ke gereja tersebut, saya pun masih ingat kendaraan yang saya pakai. Bapak Ibu, bukan kendaraan roda 4, bukan kendaraan roda 6, tapi kendaraan roda 2. Yang tahun lalu begitu luar biasa, saya pakai sepeda. Sepedanya pun saya masih ingat, warna silver. Sepedanya sepeda balap. Nah, saya ingat parkirnya pun masih sampai sekarang. Ya, itu kesan saya pertama kali beribadah di gereja Sungai Yordan. Dan saya disambut sama beliau ini. Wah, nggak kenal waktu itu, tapi memang kesan pertama sekali itu luar biasa. Ya, dilayani, silakan duduk. Kemudian yang khotbah pun saya ingat juga, berapi-api, semangat, kata-katanya kuat, melengking. Beliau sekarang ada di Bengkayang. Pak Pendeta Saden. Ya, Mordekai Saden. Saya nggak kenal, nggak tahu namanya, nggak diperkenalkan kayak sekarang. Saya ini kan kita khotbah aja, nggak ada yang tahu. Tapi saya ingat, ya para pelayan waktu itu pun juga masih ada gambaran seragamnya dulu pakai yang WL itu jas abu-abu ya. Ada yang pakai itu. Nah, Bapak Ibu tahun 96, tapi setelah itu saya kembali beribadah. Kemudian tahun 99, bulan Maret tepatnya, barulah saya kembali bergabung di gereja Sungai Yordan yang ada di Jalan Haji Abbas. Nah, Bapak Ibu di situ pas Babe juga baru balik dari Jakarta, nggak salah ya, di bulan Maret ya. Dan ternyata setelah itu pelayanan, sehingga Babe dulu istilahkan kami ini bebek hanyut. Nggak tahu Babe masih ingat dah. Bebek hanyut, kami ini orang dari gereja lain bergabung dengan gereja Sungai Yordan disebut bebek hanyut. Ya, karena ya langsung mampir ya tergabung di situ. Nah, Bapak Ibu terkasih, sejak tahun 99 saya masih single ya, belum berkeluarga. Nah, tentu saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan ini pada waktu itu karena saya masih single. Bagaimana mungkin saya akan sampaikan aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini. Mari kita membacanya dulu dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Bapak Ibu, mari minta bantukan kepada rekan kita. Ya. Apa Alkitab katakan di situ? Silakan dibantu. Next.
Ya, nah ini dia Bapak Ibu. Bagaimana sikap dalam beribadah. Yang pertama kita akan membaca dulu. Ini di ayat yang ke-14, Yosua pasal yang ke-24 ayat 14. Alkitab katakan apa? Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah ilah atau Allah kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, cara kita beribadah itu harus punya sikap. Nah, dulu waktu saya datang itu betul, sikap yang tulus dan ikhlas. Hari ini Bapak Ibu datang ke gereja ini terpaksa atau karena keikhlasan? Atau dipaksa, dimarah-marah, kalau anak-anak dimarah. Ya, mungkin ya, nggak ada saya kira ya. Bapak-bapak, Ibu, kita semua yang hadir sini ini datang beribadah, sikap kita apa? Tulus apa bulus? Tulus ikhlas, ya, tulus ya. Ada yang memaksa tidak? Marah-marahin tidak? Semua kita datang sini karena ketulusan dan keikhlasan kita datang kepada Tuhan. Nah, tetapi tidak cukup tulus dan ikhlas. Apa satu kata lagi terakhir? Bukan kata terakhir, kata selanjutnya adalah dan apa Bapak Ibu? Setia. Tulus, ikhlas, dan setia. Maka tadi saya sampaikan tahun 96, kemudian tahun 99, sampai pada saat ini kurang lebih sudah 25-26 tahun. Saya bersama-sama dengan gereja di tempat ini. Setia. Setia, katakan kiri kanannya. Harus setia. Harus setia ya. Jangan hari ini semangat, besoknya, lusanya berapa tahun kemudian tidak setia lagi. Itu sebenarnya saya selalu sampaikan. Hari ini saya bisa melihat Ibu Penatua kita, Ibu Ernawati, Pak Gideon, waktu itu belum terpikir tahun 96 itu Pak ya, karena Pak Penatua kita nggak tahu dia waktu itu memang dia doa kali, nggak terlalu terkesan. Karena yang pertama kali melayani, kita itulah yang terkesan sampai sekarang tetap setia, bayangkan sudah hampir 30 tahun ya, ntar lagi 29, 30 tahun, itu tetap setia di gereja ini. Ada nggak upahnya bagi kita yang setia di tempat ini? Kita melihat perjalanan kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, yang pertama takut akan Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan itu harus kita datang itu dengan terus setia karena kita merasa takut akan Tuhan. Kenapa kita takut akan Tuhan? Kenapa kita merasa takut akan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, hari ini, saat ini kita beribadah luar biasa loh di tempat ini. Tanpa gangguan, tantangan apapun. 1 bulan yang lalu, tadi ada amplop putih nanti kita akan sampaikan untuk bantuan rekan-rekan kita yang ada di Sintang. Mereka nggak bisa beribadah. Sintang, nggak jauh loh dari di depan mata kita. Mungkin ada keluarga kita yang ada di Sintang. Bukan hanya di Sintang loh. Turunannya juga ada, Skadau dulu, Skadau. Skadau itu juga terdampak luar biasa. Skadau turun lagi ke daerah Sanggau. Sanggau itu daerah Tayan. Kita bersyukur hari ini ternyata banjirnya itu sudah bisa surut ya, dan rekan-rekan kita sudah bisa beribadah. Rekan-rekan kita sudah bisa beribadah di gereja meskipun pasti mereka kerja bakti lagi. Biasanya di saat-saat pasca kejadian tersebut kita dibuat menjadi dekat lagi gitu ya. Nah, bisa bekerja sama lagi. Bapak Ibu, kita harus takut akan Tuhan, tulus dan ikhlas, kemudian taat dan setia. Di gereja kita ini ada TTS ya, saya ingat betul itu. Sehingga kalau saya kemana-mana, saya selalu sampaikan, tunduk, taat, dan setia. Setia. Ada satu juga anggota komsel kami di sini, ada Pak Damin. Ya, Pak Damin ini luar biasa, kesetiaannya, komsel itu selalu nggak pernah bolos ya, hadir. Dari pelayanan dari tahun 90-an sampai sekarang tetap sehat juga. Itu luar biasa. Nah, ada orang yang komsel juga beribadah setia, komsel setia, ya, mendukung pelayanan juga setia. Nah ini karena apa? Karena kita merasa bahwa rasa takut akan Tuhan kita itulah yang menyebabkan kita beribadah kepada Tuhan tulus, ikhlas, dan setia. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, kenapa saya dan seisi rumah saya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan.
Next. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Menyembah Tuhan yang mana? Ya, tadi saya sampaikan, saya ini bukan orang yang menyembah kepada Tuhan yang benar. Ya, di Alkitab katakan bahwa tetapi bila kamu anggap tidak patut untuk beribadah, di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat ke-15, tetapi bila kamu anggap tidak patut untuk beribadah untuk Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tuh. Kalau di antara keluarga kita tidak mau beribadah, mau ibadah kepada siapa? Mau menyembah yang mana? Di zaman era industri 4.0 saat ini, kita dimudahkan dengan berbagai hal, termasuk dalam hal ibadah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 1 minggu ini saya kebetulan agak sibuk karena kami menyelenggarakan namanya sidang MPL, PGIW, dan juga seminar agama-agama. Jadi dari hari Senin sampai dengan Sabtu kemarin, kurang lebih, ya standby di Hotel Ibis. Ya, di situ memang di sidang MPL kami dibahas oleh Sekum PGI, ya Bapak Pendeta Jacqueline, ya Bupati. Beliau adalah orang yang terlibat langsung dengan berbagai konflik yang ada di Poso dan Ambon. Seorang pendeta dan akhirnya menjadi staf khusus presiden, ya salah satu staf ahli presiden di bidang komunikasi antar agama. Ya. Dalam antar agama tentu banyak di Indonesia ini diakui ada 6 agama. Ya, ada 6 agama yang terbaru, kita tahu sendiri saudara kita dari Konghucu. Nah, kita mengundang mereka juga bersama-sama dalam seminar agama tersebut menyatukan persepsi tentang Indonesia. Tentang Indonesia ya, bukan tentang siapa-siapa. Nah, Bapak Ibu, beribadah kepada Tuhan siapa. Tetapi bila kamu anggap tidak patut untuk beribadah untuk Tuhan, hari ini nih, ibadah hari Minggu ini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Al-ilah atau Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami saat ini. Bapak Ibu, saya tidak membahas tentang sungai Efrat. Efrat itu bukan di sini, bukan sungai bukan di sungai Kapuas. Ya, ini Efrat ini ada di daerah Timur Tengah di sana. Atau Mesir, ya kan? Itu semuanya. Efrat itu kalau salah sekarang ada di daerah Irak. Ya, sungai Mesir itu ada sungai Nil. Selalu di tempat-tempat itu ada tempat-tempat penyembahan berhala yang kata Rasul Paulus, dia pernah lihat ada orang membuat satu tempat peribadatan, ditulis di atasnya, labelnya seperti ini. Kalau kita ini Geraha Mazmur 1, tetapi itu nama tempatnya itu kepada Allah yang tidak dikenal. Nah sekarang kita sudah mengenal Allah. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23, bahwa saudara hari ini kita sudah tahu yang kita sembah itu adalah Allah dalam roh dan kebenaran. Hari ini ketika kita tidak menyembah memang fisiknya, tetapi ketika kita memuji menyembah Tuhan dalam roh. Ada orang yang hanya menyembah dalam roh. Dulu saya juga seperti itu, menyembah hanya dalam roh. Tidak kelihatan, tiba-tiba ada yang goyang-goyang, tapi itu hadir dalam bentuk apapun. Nah itulah dia hadir katanya Tuhannya. Tetapi itu tidak kebenaran, bukan dalam kebenaran. Karena tidak ada yang bisa mengatakan akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita datang di tempat ini, pagi ini kita datang beribadah di tempat ini, menyembah kepada satu Allah yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang memang dari sorga, semua agama mengakui bahwa dia dari sorga, turun ke dunia dalam bentuk, dalam rupa manusia, 33 tahun berada bersama-sama dengan, tidak memang tinggal di Pontianak, tidak tinggal di Kalimantan Barat. Secara fisiknya dia berada di daerah kekuasaan, berada di tengah-tengah bangsa Yahudi. Secara jasmani orang tuanya, keturunan dari Raja Daud. Ya, Yusuf dan Maria harus tergenapi karena itu memang janji firman Tuhan. Tapi dia bukanlah orang Yahudi. Meskipun di atasnya Yesus Nazaret orang Yahudi disebutkan itu. Dia adalah Allah sendiri yang bagi semua manusia bisa menyembah kepada dia.
Nah beda Bapak Ibu, sekarang ada namanya agama suku. Ya, agama suku, contoh, mohon maaf nih, misalnya kalau ada orang menyembah kepada Yahweh atau Yehova, harusnya yang bisa menyebut itu adalah agama suku Yahudi. Ya, menggunakan kitab Taurat. Kita yang bukan orang Yahudi nggak bisa punya agama, menjadi agama menyembah kepada atau mengaku kita ini adalah orang Yahudi. Itu agama suku melekat. Orang Yahudi pastilah agamanya adalah agama Taurat. Ya, percaya kepada 5 kitab Taurat Musa tersebut, 10 perintah Allah, seklok, tidak ada bisa diganggu gugat. Nah ada lagi satu agama yang melekat dengan suku. Mohon maaf, contoh, ini ada di Kalimantan Tengah, kami sendiri juga. Ada satu namanya sekarang agama Kaharingan, itu orang Dayak. Bukan orang Dayak nggak bisa jadi agama tersebut. Atau kalau di Bali, Hindu. Tapi bisa saja Hindu sekarang orang lain bisa masuk. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Mau beribadah kepada yang lain-lain tadi? Tidak, saya mau katakan, saya dan keluarga saya akan beribadah hari Minggu tentu menghadap atau beribadah kepada Tuhan. Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Next. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang harus beribadah sekarang? Siapa yang harus beribadah? Tadi kalau kita sudah katakan, diperjelas lagi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami hendak beribadah untuk Tuhan. Ini statement daripada Yosua di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24. Ini kitab terakhir. Yosua ketika waktu usianya 110 tahun, sudah dekat mau mati, sudah dekat mau dipanggil Tuhan, sudah selesai misinya, bagaimana dia mendapatkan amanat dari Musa, dia bukan anak Musa, dia bukan juga dari satu keturunan dari Musa. Yosua ini berasal dari suku Efraim. Musa itu dari suku Lewi, beda. Ya, Efraim itu anaknya Yusuf. Efraim itu anaknya Yusuf. Ketika Efraim dan Manase, 2 anak Yusuf berada di Mesir, itu diberkati oleh Yakub, tangannya bersilang seperti ini. Dan ternyata dari keturunan Efraim ini muncul seseorang yang bernama Joshua, yang berhasil membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dan dalam kegalauannya tersebut dia tahu Israel ini bangsa yang tegak-teguk. Mungkin seperti kita juga, disuruh beribadah tetap nggak mau beribadah. Disuruh setia tetap nggak mau setia. Dia katakan, jangan ketika saya nggak lagi menjadi pemimpin kamu, kamu tidak setia beribadah kepada Tuhan. Lalu kamu beribadah kepada yang lain. Itu sebabnya Yosua stressing di sini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah. Hendak beribadah untuk Tuhan. Saya hari ini bisa khotbahkan karena ini. Anak saya hari ini ada 2 bersama-sama dengan saya ada di tempat ini. Ya, yang tua ada istri saya. Kalau kami tidak beribadah kepada Tuhan, maka teman-temannya, papamu tadi khotbah benar dia beribadah kepada Tuhan, kan gitu kan? Nah, saya membiasakan melatih anak-anak saya baca Alkitab selesai. Ya, meskipun susahnya minta ampun. Ya, 2 anak cewek saya itu, yang satu sudah 2 kali, 3 kali diselesaikan, 2 kali setengah lah kali kira-kira ya. Setelah 2 selesai kalau membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, balik lagi. Yang perempuan juga selesai. Nah, kemudian yang laki-laki saya nggak tahu nih, Ripen nih, yang biasa main pelayanan di sini. Dia nggak tahu selesai atau nggak baca Alkitab tuh, karena dia ada kebesaran ya. Nah, kalau saya sendiri Bapak Ibu, saya terus membaca Alkitab, beribadah. Kami setiap malam selalu berdoa. Anak saya ada 4 Bapak Ibu ya, hari ini saya katakan saya dan seisi rumah saya akan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya seisi rumah saya, berarti kalau rumah saya itu siapapun dulu yang tinggal bersama kami selalu kami bawa beribadah. Tidak ada yang tertinggal, kecuali memang ada hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam ibadah tersebut. Tetapi selalu di mobil kami sama-sama berangkat beribadah. Beda halnya kalau anak saya pelayanan dia berangkat duluan, kami belakangan gitu kira-kira. Saya dan seisi rumah saya akan beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak, ibu semua yang punya keluarga katakan 1, 2, 3. Yang pemuda-pemuda yang nanti akan berkeluarga sampaikan juga, saya dan seisi rumah saya. Kalau nanti ada pembantu di situ, ajak beribadah. Kalau ada nanti di situ orang yang tinggal bersama kita, ajak beribadah. Ya, hari ini saya bawa ada 2 anak-anak mahasiswa yang ada di depan kami juga beribadah dengan kami, satu mobil. Beribadah kepada Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Next.
Bapak Ibu, kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Apakah tadi saya bilang karena kita merasa terpaksa? Mengapa kita harus beribadah? Ngapain sih kita beribadah? Apa karena tuntutan agama? Apa karena harus dipaksa-paksa? Nanti kalau nggak beribadah, dikatakan nggak bagus. Tidak Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami. Dalam satu Tawarik 4 ayat yang ke-10. Ya, Bapak Ibu tahu nggak satu Tawarik 4 ayat 10 itu? Ini doanya Yabes. Tahu rasa syukurnya kita itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas yang pertama. Hari ini Bapak Ibu sehat semuanya? Sehat? Sehat luar biasa. Rasa syukur kita ungkapkan lewat apa? Doa pasti, tetapi yang paling penting Sabtu Minggu sekali datang beribadah kepada Tuhan. Ya, keluarga Bapak Ibu diberkati Tuhan. Hari ini mungkin ada yang datang mungkin ada yang masih pakai kendaraan umum, nggak apa-apa. Suatu saat punya kendaraan sendiri, diberkati keluarganya. Mungkin hari ini ada yang belum punya anak, nggak apa-apa. Kalau saya 4 anaknya, mau nambah 5 lagi nggak bisa. Sudah tutup pabriknya. Ini pertumbuhan gereja alami. Kalau Bapak Ibu semua mengikuti kayak kami, kayak Pak Asang misalnya gitu kan, yang masih satu dengan Pak Gideon, ya ramai memang ibadah kita, pasti semuanya melayani di sini. Ya, saya 4 anaknya, ya tak bisa 5 lagi. Nah, bersyukur buat keluarga kita Bapak Ibu, ya enggak, sehat-sehat hari ini, orang yang kita kasihi, istri, yang punya suami, ya kan, yang punya anak, 2-3 anaknya seperti kami, anak saya 4, semuanya dalam keadaan sehat, ya harus kita bersyukur. Itulah saya datang beribadah. Ya, lalu saya cuma sebutkan 3 aja di sini Bapak Ibu, 4 ya. Hari ini punya pekerjaan, punya bisnis usaha, ada yang diberkati bisnisnya luar biasa, tetapi dia mulai lupa sama hari Minggu, enggak jelas. Kadang-kadang hari Minggu ya. Bukannya hari Sabtu atau hari Senin nih, mau kerja terus gitu lah. Ada Bapak Ibu, jangan lupa beribadah. Juga yang onsite hari ini saya tantang, yang online, ibadah hari Minggu. Gak apa-apa kita mematuhi aturan pemerintah, oke. Tapi ini masih banyak juga kita bisa beribadah, masih banyak bangku-bangku, maksudnya tempat-tempat untuk kita bisa beribadah. Datang saja. Ya, bisnis pekerjaan kita punya pekerjaan, ada orang lain nggak punya pekerjaan. Kalaupun hari ini nggak punya pekerjaan, jangan juga merasa wah Tuhan nggak baik, nggak mau saya beribadah. Nggak juga Bapak Ibu, buktinya masih bisa diberi kesehatan. Ada pemeliharaan Tuhan, ya kan? Masih bisa berkat itu datangnya dari berbagai tempat, ya kan? Bisnis hari ini mungkin kelihatannya tidak bagus, mengajar kita untuk introspeksi diri juga, bagaimana mengelola, bagaimana mengusahakan sesuatu yang baik, ya kan? Selalu dalam hal tertentu Tuhan turut bekerja. Nah, kemudian yang paling penting ada perlindungan. Bapak Ibu pergi kerja setiap hari antar anak sekolah, nggak mendapatkan kecelakaan, rumahnya tidak mendapatkan hal-hal yang buruk. Nah, sebagai rasa syukur kita tidak cukup terima kasih Tuhan pagi hari, tetapi Tuhan ajarkan 1 minggu sekali. Sabat artinya beristirahat. Memang bukan hari Sabtu, ya kan? Kita dimasukkan di hari Minggu. Nah, itu rasa syukur kita kepada Tuhan kita ungkapkan ya melalui ibadah yang kita laksanakan setiap hari Minggu ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu mengatakan demikian. Jangan hari ini, saudara, jangan hari ini kita semangat. Jangan hari ini kita luar biasa, tetapi kita mulai lupa ketika kita diberkati Tuhan. Nah, ini juga saya melihat di komsel kami itu ada banyak orang yang tidak melupakan Tuhan sih, cuma hanya melupakan hari Minggu aja. Tidak melupakan Tuhan sih, cuma melupakan, kalau kami kan komselnya hari Kamis, melupakan hari Kamis ya, kalau pas komsel, ya mohon maaf lagi ada urusan di luar kota, mohon maaf lagi ada tamu, temani, mohon maaf tidak bisa komsel, dan macam-macam, termasuk hari Minggu. Hari ini hari Minggu ya, padahal kita dah WA-kan kan selamat hari Minggu, hari ini jangan lupa beribadah, ya lewat-lewat saja. Bapak Ibu yang terkasih mungkin yang merasa tidak nyaman dengan khotbah saya mohon maaf ya. Tetapi saya hanya mengingatkan untuk kita beribadah kepada berapa kali seminggu Bapak Ibu? Ya silahkan Bapak Ibu. Ya mau ada yang 2 kali nanti sore juga boleh. Saya salut dengan Pak Damin, biasanya dia sampai 2 kali bahkan ya. Sore juga datang, pagi datang, hari kegiatan-kegiatan. Nah, orang yang dalam ibadahnya itu pasti ada berkat Tuhan, amin. Ada perlindungan Tuhan, amin.
Nah, jangan juga bilang, saya sudah lama nggak ke gereja, dilindungi juga. Beda Bapak Ibu ya. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Setiap yang kita lakukan, setiap apapun yang terjadi di kehidupan, pasti Tuhan akan memperhitungkan. Amin. Tuhan perhitungkan atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya percaya pada pagi hari ini, ada firman Tuhan buat kita. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan ibadah kita ini, haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan tadi. Joshua dalam kegalauannya mengumpulkan para pemimpin bangsa Israel, menyampaikan dengan tegas, maka aku dan seisi rumahku, anak-anakku, keturunanku selanjutnya akan beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang benar. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Bapak Ibu yang terkasih, dengan apa kita mau membalas kebaikan Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Selain kita datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. jelas pujian ini mengatakan dengan apa kita dapat membalas kebaikan Tuhan. Selain kita dengan segenap hati kita datang beribadah. Pada saat kita beribadah, kita menaikkan pujian. Kita menyembah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah adalah bukan karena kewajiban, tetapi rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang memberkati kita pada saat ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.